Halo, selamat siang Sobat Eko semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi luar biasa ya hari ini. 5 hari setelah kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, itu pasti nuansa kemerdekaannya masih terasa ya hingga pada saat ini pastinya. Nah, saya sedikit tertarik nih dengan kata-kata yang ada di slogan Indonesia ke-77 ini, di mana slogannya tertuliskan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Nah, itu membuat saya flashback di mana keadaan di mana kita sama-sama berjuang di masa-masa sulit hingga kita bisa bertahan hingga pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Pakpahan. Siang ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko yang berjudul Biarkan Laut Bebas Tanpa Limbah. Sedikit perkenalan untuk acara kita. Jadi Cerita Eko ini merupakan cerita sharing dengan media live Instagram yang diselenggarakan oleh Universal Eco. Nah, Universal Eco ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan, dengan misi perusahaan yaitu wujudkan Indonesia bebas limbah dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk pembahasan di hari ini yaitu bagaimana sih permasalahan limbah B3 dan non B3 di laut, serta bagaimana solusi pemulihannya. Nah, topik kali ini tergolong sangat penting ya, mengingat laut itu merupakan aspek yang penting di hidup kita, bukan hanya untuk nelayan dan para petambak, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Bahkan ada suatu kutipan lagu yang bertuliskan nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin teman-teman semua tahu ya tentang lagu itu. Nah, bagaimana kondisi di laut saat ini? Yaitu teman-teman mungkin tahu bahwa laut itu sangat luas, di mana bumi ini terdiri dari 90% air, di mana 70%-nya merupakan laut. Dan laut ini ternyata nih teman-teman perlu tahu bahwa fakta bahwa penghasil oksigen terbesar di bumi ini bukan pohon tapi laut, yaitu mikroorganisme yang berada di laut yang bernama fitoplankton, di mana fitoplankton ini berhasil menghasilkan oksigen sekitar 50 hingga 85% setiap tahun. Wow. Nah, kalau seandainya laut ini tercemar dan laut ini sudah tidak mampu menghasilkan oksigen, apakah pohon-pohon di bumi mampu untuk menghasilkan oksigen sesuai kebutuhan manusia? Tentunya tidak ya teman-teman Eko ya. Nah, untuk kondisi laut saat ini itu pencemarannya sudah separah apa sih? Teman-teman pasti sering main ke pantai ya. Yang suka main ke pantai itu pasti sering menemukan sampah-sampah berserakan di pantai. Itu hal kecil sih menurut saya ya yang ada di laut ya, kondisi yang udah tergolong jelek. Kita itu main ke laut, main ke pantai itu untuk menikmati keindahannya, tapi yang kita lakukan adalah mengotori laut itu sendiri dan pulang ke rumah tanpa meninggalkan rasa bersalah terhadap laut, di mana sampah-sampah kita itu sebenarnya itu mengganggu satwa-satwa yang ada di laut, baik itu hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut itu sendiri, teman-teman. Oke. Untuk narasumber kita hari ini itu ada dari Narasea Indonesia. Disebut dengan Narasi, nantinya akan didampingi oleh Mas Acep ya dari Narasi. Kita sambil menunggu Mas Acep untuk join ya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa menitipkan di DM Instagram Universal Eco atau bisa di kolom komen. Nanti saya akan menyampaikan kepada narasumber atau saya bisa membantu menjawab juga. Nah, untuk berbicara tentang laut ya, berbicara tentang pantai. Nah, saya itu salah satu spot favorit saya itu tentunya di pantai. Karena menurut saya pantai itu adalah keindahan yang mungkin tercipta itu secara alami, dan pantai itu tuh gimana ya? Jadi ketika saya ke pantai itu rasanya itu sedikit tenang dan membuat pikiran saya itu seperti terrefresh kembali ya. Jadi ketika saya berada di pantai itu saya bisa merenungi kehidupan saya dari A sampai Z, gimana kita bisa menemukan ide-ide baru tentang bagaimana kita bisa melangkah untuk ke jenjang selanjutnya, dan juga bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Sementara untuk teman-teman juga yang suka main ke laut, mungkin aksesnya ya yang bikin sulit ya. Cuman akses itulah yang membuat kita bisa merasakan bagaimana perjuangan itu menghasilkan hal-hal yang baik.
Oke. Oke, di sini akan bergabung teman kita dari Narasi ya. Ada komen dari Mas Alif ya, Alif rindu pantai. Oke, sekarang udah bergabung nih Mas Acep dari Narasi. Halo Mas Acep. Wah, jaringannya sepertinya sedikit. Halo Mas Acep, apakah suara saya terdengar jelas? Halo Mas Acep. Halo, selamat sore. Gimana? Terdengar suaranya dengan jelas? Oke, terdengar Mas Acep. Suara saya terdengar jelas juga nggak? Oke. Videonya, apakah videonya ada? Ada. Terdengar jelas. Oke, kelihatan nggak videonya? Kelihatan kok Mas. Oke, siap. Oke, Mas Acep udah bisa ya diajak untuk diskusi ya Mas Acep ya? Oke, bentar ya, suaranya putus-putus nih. Oke, Mas Acep. Kita menunggu dengan semangat. Sudah ada 24 Sobat Eko yang menunggu Mas Acep nih. Oke, sebentar ya, ini suaranya putus-putus. Saya coba. Halo, selamat sore. Apakah suaranya terdengar, Kak Civi? Halo Mas Acep, iya kedengeran. Aduh Mas Acep sepertinya sesuai dengan pembahasan kita banget nih ya. Udah ada di laut aja gitu. Terlihat nih keindahan Iya, lautnya dari sini. iya betul, Kak Civi. Saya sengaja ke laut sore ini karena memang lagi tinggal di pesisir juga. Cuman mohon maaf kalau sinyalnya putus-putus. Ya itulah tantangannya Oh, mungkin ya. apa-apa. Oke, ini saya sambil Oke, jalan cari sinyal yang bagus ya. oke Mas Acep. Nggak apa-apa Mas Acep, disorot juga nih lautnya. Teman-teman Eko juga mungkin pengen lihat laut walaupun secara virtual ya teman-teman. Oke. Siap. Saya ini sambil sorot lautnya ya. Wow, ada kapal juga nih teman-teman. Ya, banyak. Oke. Silakan Kak Sivi. Oke Mas Acep, Siap. udah Oke. udah Siap. bisa ya, udah siap nih ya. Siap. Udah. Oke deh. Oke, halo Mas Aceh, selamat siang. Terima kasih telah hadir di live Instagram di Universal Eko. Ya, sama-sama. Selamat siang juga, selamat sore di sini. Oke, itu saya setelah tahu nih narasumbernya Mas Aceh ini, saya langsung mencari tahu tentang Mas Aceh itu lewat profil Instagram mungkin ya. Saya itu mungkin seorang stalker. Nah, saya menemukan bahwa Mas Aceh ternyata sudah cukup sering ya untuk mengisi materi-materi di acara seperti ini. Gitu ya Mas Aceh ya? Iya, betul. Alhamdulillah kalau untuk jadi teman sharing, insya Allah tentang laut, alhamdulillah ada beberapa kali dengan beberapa uh, partnership. Iya, sangat memotivasi untuk teman-teman Eko semua ya Mas Aceh ya. Bagus. Oke, Mas Aceh, halo. Oke, Kak Mungkin Sivi, halo, teman-teman ada suaranya lagi? bisa lihat lautnya ya teman-teman. Ini sedikit hiburan mungkin ya. Untuk yang udah lama nggak main ke pantai, kita bisa melihat tuh laut, keindahan laut dari Mas Aceh. Iya. Gimana Kak Sivi? Tadi putus-putus, mohon maaf. Oke, Mas Aceh sinyalnya udah bagus kah? Oke, udah. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke materi aja nih ya Mas Aceh ya. Siap. Nah,
kan judul materi kita hari ini yaitu biarkan laut bebas tanpa limbah. Nah, saya mau tanya Ya. nih ke Mas Acep, memangnya sekarang ini kasus-kasus pencemaran di laut itu apa aja sih Mas Acep? Kenapa dibilang biarkan laut bebas limbah gitu? Kenapa? Oke. Ya, selamat sore. Terima kasih Sivi untuk pertanyaan pertamanya. Suaranya udah jelas kan ya? Sudah Mas Acep. Oke, siap. Alhamdulillah ya sinyalnya mendukung. Oke, jadi permasalahan apa sih, limbah apa yang memang sekarang menjadi salah satu masalah utama gitu ya di dunia, dan memang secara masif sekarang limbah B3 ataupun non B3 ini menjadi masalah yang krusial gitu untuk laut khususnya ya. Ini saya langsung aja ya. Yang pertama itu selama saya tinggal di sini oh ya, saya informasikan dulu. Saya lagi ada di pesisir Bintan, Kepulauan Riau. Jadi di Bintan, Kepulauan Riau ini adalah salah satu pesisirnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini dekat rumah nelayan, terapung ke laut gitu. Nah, salah satu yang menjadi masalah utama itu adalah tentang polusi sampah plastik, limbah non B3. Oke, bisa kita lihat langsung ya. Mana sih polusi sampah plastik? Benar atau cuma hoax aja sih di berita-berita itu? Oke, kita lihat di sini pun ya, hampir setiap garis pantai itu ada sampah-sampah plastiknya. Oke ya, mohon maaf kalau ada merek-mereknya. Ini ya, bisa kita lihat sepanjang pantai. Ada beberapa. Ya, itu sepanjang pantai selalu ada gitu. Walaupun pantainya indah, tapi memang di balik itu ada sampah-sampah plastik yang memang mewarnai laut kita di zaman modern ini gitu ya. Cuman mungkin kurang indah untuk dipandang gitu. Dulu mungkin di sini ikan-ikan, penyu gitu ya, tapi sekarang malah banyaknya plastik gitu. Itu sih untuk semua atau di. Oke, lanjut ke Halo Mas CV. Acep. Oke. Wow, ternyata kasusnya itu udah Iya, lumayan terasa ya, sampai di Bintan ya Mas Acep ya. ya. Nah, dari kasus-kasus Oke, maaf, pencemaran suaranya tersebut putus-putus. itu iya nggak apa-apa Mas Acep. Halo? Halo Mas Acep. Halo, halo. Udah jelas lagi suaranya? Oke, Halo. udah lumayan stabil lagi. Oke, ntar ya. Tunggu. Oke, sekarang udah jelas lagi Kak Sivi? Oke, kita lanjutkan ke Oke. pertanyaan selanjutnya ya, Mas Acep. Ada Ya. komentar dari Rizka Acep, semangat lah dia berasa ikut ke sana. Ya, saya juga jadi berasa lagi nonton laut secara virtual nih, Kak Rizka. Nah, Kak Acep, halo? Oke, teman-teman, mohon maaf ya, ini mungkin sinyal dari Kak Acep mungkin agak terganggu, tapi mata kita tidak terganggu, teman-teman. Kita bisa melihat keindahan laut secara jelas, begitu. Oke. Walaupun seperti kata Mas Acep sudah banyak sampah ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sudah jelas suaranya. Lanjut, Kak. Oke, terima kasih Mas Acep. Pertanyaan kedua ya. Tadi kan itu sampah-sampah plastik nih yang sangat umum ya. Kalau untuk secara khusus sampah-sampah yang limbah, khususnya limbah B3 itu kira-kira apa ya Mas Acep ya? Oke. Nah, suaranya sudah jelas belum? Sudah, sudah. Oke. Oke. Nah, itu tadi limbah yang memang bersifat umum dan termasuk kategori non B3. Sekarang limbah B3-nya apa sih yang tentunya berbahaya, beracun, dan ini menjadi salah satu limbah yang susah untuk ditaklukkan di laut dan oleh masyarakat pesisir di sini. Namanya itu adalah minyak hitam gitu. Saya lupa namanya, oil. Jadi ada limbah yang merupakan buangan dari kapal-kapal, dan itu menjadi limbah yang terbawa oleh angin utara
kalau di sini angin utara, ke pesisir selatan yang ada di Bintan, ke pesisir Bintan, karena posisi Bintan ini ada di sebagian selatan. Asing yang mbah minyak oli hitam ini ada di Laut Cina Selatan, dan itu terbawa ketika musim utara. Nah, itu adalah salah satu limbahnya yang memang sebenarnya harus kita hindari gitu ya. Tapi sejauh ini si limbah minyak hitam itu sudah terjadi hampir setiap tahun ada ketika musim utara. Nah, kata masyarakat di sini, mereka mengalami yang namanya kiriman limbah minyak hitam itu. Minyak berbentuk hitam itu kayak lengket. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah ke pantai kayak nginjek gitu kayak oli lengket hitam pukat, itulah limbah dari kapal asing yang memang ada jauh di tengah laut, dibuang di laut, kemudian terbawa oleh arus dan angin ke tepi pantai kayak gitu. Dan di sini sudah terjadi hampir setiap tahun terjadi kiriman limbah itu, dan itu sangat mengganggu aktivitas nelayan di sini seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih, wajah Mas Acep tidak terlihat nih, videonya hilang. Atau memang seperti itu? Halo, iya. Ya, Halo Mas Sivi, ada Acep. suaranya dengan jelas sekarang? Ya, suaranya jelas, tapi videonya yang hilang. Oke, videonya sengaja saya uh, stop dulu ya biar sinyalnya stabil. Oke. Oke, jadi tadi limbah B3 yang memang sudah terjadi di sini di pesisir Bintan itu namanya limbah minyak hitam, atau bisa kita bilang itu sludge oil. Sludge SLUDGE oil gitu, minyak hitam kiriman dari kapal-kapal di tengah laut kayak gitu ke pesisir pantai. Oke. Siap, lanjut ya, nih ada videonya. Oke, laut lagi nih teman-teman. Ya. Nah, dari cerita Mas Acep tadi ya, ternyata laut kita udah terlalu banyak ya menerima masalah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya nih Mas Acep, kan masalahnya itu udah ada dan semakin banyak ya Mas Acep. Nah, dampak yang akan diterima oleh laut itu nanti dan akan berdampak di manusia itu apa ya Mas Acep ya? Khususnya untuk dampak yang akan bisa dirasakan oleh kebanyakan manusia secara langsung. Ya, dampaknya ya yang secara stop dulu. Suara. Oke, mohon maaf teman-teman, suaranya sinyalnya kurang bagus di sini. Nah, oke. Halo Sivi, suaranya sudah kembali stabil? Sudah. Oke. Dampaknya apa? Pertama, dampaknya itu terhadap ekosistem pesisir. Pertama, ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, ekosistem mangrove. Kenapa tadi yang salah satunya sludge oil itu, yang minyak hitam kayak oli, itu ketika dia datang ke terumbu karang itu dia nempel di terumbu karang karena dia lengket kayak gitu. Kemudian dia nempel juga di daun lamun, kemudian dia nempel juga di daun-daun mangrove, di akar-akar mangrove. Nah, untuk perairannya itu secara otomatis perairan kualitasnya itu yang asalnya jernih itu akan tercemar dari adanya campuran minyak tadi ke air kayak gitu. Jadi airnya tuh nggak jernih kayak air laut biasa gitu ya, tapi dia tercemar oleh minyak hitam tadi, dan kemungkinan itu ikan-ikan dan biota laut yang ada di sekitarnya itu dia akan pergi mencari ekosistem yang lebih aman atau yang lebih jernih, karena memang secara langsung memang itu dia terdampak, dan itu juga menyebabkan nelayan di sini mengalami hasil tangkapan ikan yang kurang. Nah, kakak
dan teman-teman semua, kalau saya cerita di sini, tiap kali pantai surut, ya, tiap kali pantai surut, kita itu suka nyari ini, nyari kepiting, kemudian ada nyari siput gonggong, di tengah-tengah nyari apa, nyari kerang kayak gitu ya, jalan kayak pantai gini kalau lagi surut. Jadi ketika ada minyak itu, si otomatis mereka terhalang gitu ya, karena lengket gitu di sepanjang ini nih banyak apa namanya minyak-minyak hitam. Jadi enggak, jadi mereka seperti itu. Halo Kak Sivi, gimana? Terdengar Halo, dengan jelas? ya, terdengar Oke, dengan jelas kok. Jangan khawatir. ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi ada yang bertanya juga kalau efek ke ikan itu gimana? Otomatis ikan-ikan kecil utamanya ya, ikan-ikan kecil itu kan memakan plankton dan zooplankton itu ada di perairan kan. Cuman memang dia tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi ketika kualitas perairan terganggu oleh limbah minyak hitam tadi, otomatis plankton itu akan mati dan ikan itu akan kehilangan sumber makanannya. Begitupun nanti ikan-ikan besar akan kehilangan ikan-ikan kecil dan merasa tidak nyaman di lingkungan itu karena perairannya memang sudah tidak stabil lagi gitu karena tercemar. Kayak kita ada di dalam rumah tapi banyak asap atau bau sesuatu yang beraroma limbah kayak gitu. Jadi kita tidak enak di situ. Itu salah satu efek negatifnya kayak gitu. Dan kalau boleh saya cerita, ini ke sana itu di depan sana tuh Laut Cina Selatan. Percaya atau tidak? Wow. Oke, jadi ini saya posisi di pesisir Bintan, di atas pulau Sumatera ya. Ada Bintan, ada Kepulauan Riau. Nah, di sana tuh di atasnya Laut Cina Selatan, Selat Malaka. Nah, dari situlah kapal-kapal asing yang membuang limbah minyak hitam tadi di tengah laut, tidak tahu siapa karena tidak terdeteksi. Ketika limbah itu ada di tengah laut dan ada musim utara ke sini, angin utara dari sana ke sini, itu terbawa sampai ke tepi-tepi pantai yang ada di sini. Dan itu pun mengakibatkan kegiatan pariwisata yang di mana Bintan ini adalah salah satu pusat pariwisata di Kepulauan Riau terdampak kegiatan pariwisatanya karena pantai-pantainya tercemari oleh minyak hitam tadi. Oke, Kak Sivi, seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan yang tadi. Oke, Mas Acep. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya sama dengan yang ditanyakan oleh c.phnn ya di kolom komen. Nah, ternyata kan kondisinya sudah semakin parah nih, Kak Acep ya. Nah, dari Kak Acep dan teman-teman narasi ada nggak solusi yang bisa dilakukan untuk menangani ini, terutama untuk kita nih orang-orang awam, karena yang kita tahu kan ya udah limbah buang sampah ke laut udah jatuh selesai gitu Kak Acep. Jadi yang bisa kita lakukan apa nih langkah-langkah awalnya? Sinyalnya sudah bagus lagi, suaranya sudah start. Halo Kak Acep? Ya Kak Acep, suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sudah terdengar dengan jelas ya? Ya. Kalau Oke, untuk suaranya pertanyaan sudah saya terdengar dengan harus jelas? saya ulang. Sudah. Oke. Nah, apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk limbah minyak hitam tadi? Itu yang di kapal asing itu pun kita sebagai masyarakat di sini tahu kapal yang membuang itu. Terdengar dengan jelas suaranya? Halo, iya Kak Acep? Oke, masih terdengar dengan jelas ya suaranya? Masih. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan, saya nanya masyarakat tentang limbah. Halo Kak Acep? Oke.
gitu ya. Dari menimbulkan orang juga kejadian ini ke pihak berwajib, ya, pihak di kementerian. Ya, Kak Cep. Halo Kak Cep. Sore sedikit putus-putus nih ya teman-teman. Mungkin di saya juga sedikit putus-putus. Mungkin dari Kak Cep sinyalnya mungkin agak sedikit Oke. terganggu karena memang kondisinya sedang lagi di laut gitu. Suaranya sudah stabil kembali Kak Sivi. Halo Kak Sivi, suaranya sudah kembali stabil. Halo, 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 suaranya sudah kembali stabil. sudah. Mungkin mohon maaf Oke, nih oke. Kak Cep, boleh tolong gimana jawabannya karena tadi agak putus-putus nih. Oke, siap, siap. Saya ulang ya. Jadi ketika terjadi limbah kiriman hitam itu, masyarakat di sini langsung membersihkannya secara gotong royong, secara langsung di lapangan gitu ya, secara masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini juga sudah mengadukan pihak terkait gitu ya, seperti Kementerian Lingkungan, kemudian ke pihak berwajib, kemudian ke bupati dan lain-lain. Tapi mungkin karena memang masalah ini cukup global dan cukup luas untuk penyelesaiannya, harus melibatkan nasional, malah internasional. Jadi memang responnya masih belum aktivitas pembersihan oleh masyarakat. Uh, Oke, sinyalnya loading lagi ya, tunggu sebentar ya. Oke, halo, oke, udah kembali normal sinyalnya? Iya nggak apa-apa. Oke, oke, Ya, lanjut. sudah kembali normal. Nah, yang kedua, jadi sebenarnya secara profesionalnya gitu ya, dalam UNCLOS 1982 itu ada konstitusi dan hukum laut gitu ya, teman-teman. Tentang hukum kurang lebih Halo Kak ya. Cep. Bunyinya, halo, halo, suaranya sudah kembali jelas. Ya, poin yang kedua mungkin agak terputus Kak Cep. Oke, Boleh oke. tolong Poin yang dijelaskan? kedua ya. Oke. Jadi untuk secara profesionalnya untuk penyelesaian masalah ini terdapat di dalam UNCLOS 1982. Mungkin teman-teman tahu tentang UNCLOS dan juga di Google. Ada institusi hukum laut gitu ya. Hukum laut di mana mengatur dan bunyinya kurang lebih seperti ini. Uh, Halo, halo. Oke, masih stabil ya suaranya. Bunyi dari UNCLOS-nya itu semua Ya. semua negara wajib melindungi dan memelihara lingkungan laut dalam konstitusi hukum laut 82. Jadi memang itu juga sudah teratur. Nah, menurut peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative Jeremia Humolong Prasetya, caranya itu dengan melakukan pengawasan dan pengawasan di kawasan yang memang diduga terjadi ancaman. Jadi memang dari pemerintah bekerja sama dari pemerintah dengan pihak, kemudian bekerja sama dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga yang ada di Laut Cina Selatan untuk membahas tentang menyelesaikannya secara bersama, karena itu memang ada di konstitusi
internasional seperti itu. Oke. Halo Kak, sudah Iya Kak. Oke Kak Acep, berarti solusinya itu lebih ke dari diri kita sendiri ya Kak Acep ya. Kita harus membuang sampah, setelah pulang dari pantai kita harus membereskan kembali sampah-sampah yang kita bawa, begitu ya Kak Acep ya. Dan sesuai yang Kakak ucapkan di poin kedua, bahwa laut itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya Kak Acep ya. Oke. Iya betul Kak Acep. Oke, berarti untuk semua pertanyaan saya sudah terjawab nih, di mana Kak Acep sudah menjelaskan dari masalah-masalah yang ada di laut, dari terutama masalah B3 dan dampaknya terhadap umat manusia, terhadap laut sendiri, dan bagaimana solusinya gitu ya Kak Acep ya. ya. Jadi memang untuk solusi itu bisa berawal dari kita sendiri gitu ya. Dengan memelihara, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian meminimalisir penggunaan sampah plastik gitu ya. Karena lihatlah di sini sudah banyak sampah plastik yang mungkin itu berasal dari rumah kita juga yang tidak tahu mungkin beberapa tahun sebelumnya kita buang ke sungai terus nyampe di sini gitu kan. Nah, terus kalau untuk masalah limbah yang non B3 tadi, masalah limbah yang B3 tadi yang minyak hitam itu sebenarnya di luar kekuasaan kita, di luar apa namanya kontrol gitu ya. Karena tapi untuk secara langsungnya masyarakat di sini melakukannya dengan membersihkannya dengan beraksi secara langsung bersama-sama seperti itu dan menyampaikannya ke pihak berwajib karena memang mereka yang mampu menyelesaikannya. Nanti disampaikan ke negara, kemudian nanti kementerian memang membahasnya bersama negara tetangga Malaysia, Singapura dan juga negara-negara yang memang terkait berada di lingkungan Laut Cina Selatan dan itu menjadi masalah bersama harusnya dan diselesaikan dengan bersama itu seperti itu. Tapi untuk kita yang masyarakat lokal atau orang awam ya kalau melihat terjadi sesuatu langsung kita untuk menindaknya dengan membersihkannya seperti itu. Oke. Mohon maaf ya sinyalnya kurang jelas tapi semoga asik Iya. gitu ya langsung live dari laut. Iya Kak Acep. Oke, makasih banyak Kak Acep ya udah mau sharing di sini dan meluangkan waktunya. Semoga apa yang Kak Acep sampaikan bisa menambah wawasan baru untuk kita semua. Jadi kita semua bisa tahu nih permasalahan laut itu. Apalagi Kak Acep itu udah live report juga ya Kak Acep. Jadi Ya. teman-teman langsung percaya nih, wah bener nih ada sampah berserakan Nah, gitu. ini nih airnya nih jernih ya kalau dari kamera, tapi sebenarnya di sini ada kayak limbah minyak-minyak gitu. Kayak ada minyak-minyak gitu mungkin ini dari limbah industri juga karena di sini kan ini rumah pesisir, rumah warga di sini dan mereka juga sebagian kadang membuang minyak goreng atau apa mungkin langsung ke laut gitu ya. Karena memang belum adanya pengelolaan yang secara bagus gitu ya, secara terkelola gitu. Tapi ya itu perlu diedukasi secara bertahap gitu ya, bukan salah mereka juga, tapi itu tanggung jawab kita bersama gitu. Ya. Iya betul Kak Acep, setuju banget nih sama kata-kata Kak Acep nih, bahwa itu semuanya sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Makanya saya suka dengan gerakan seperti gerakan aksi bersih-bersih pantai gitu, itu menurut saya itu gerakan yang sangat bermanfaat karena walaupun itu tidak berdampak di diri kita langsung tapi berdampak baik untuk laut kita, begitu Kak Acep. Mungkin dari Kak Acep sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan? Betul. Oke. Mungkin dari yang lainnya ada yang bisa disampaikan atau ada yang bertanya, Kak? Boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, dari komen teman-teman mungkin sudah ya Kak Acep ya, sudah terjawab dari yang Kak Acep jelaskan tadi gitu. Mungkin teman-teman malah lebih ingin ke pantai jadinya Kak Acep gara-gara melihat live report Kak Acep. Ya. Gitu. Lihatlah di sini banyak sekali sampah dari apa ya yang ada di pesisir gitu ya. Ini juga bukan salah warga di sini. Ini tanggung jawab kita bersama gitu ya untuk mengedukasi, mengajak mereka supaya lebih bijak dan bisa bersama-sama bergerak gitu. Ya, setuju Kak Karena Acep. ya kalau pantainya indah kan untuk kita juga gitu ya. Itu saya lihat juga
salah satu limbah juga ya kalau di air gitu ya, terkena ke air itu membuat air juga kurang apa namanya ya, kualitasnya menurun gitu ya. Tapi untuk dampak itu ya itu tidak dari dampak gitu ya, jangka dari apa, pencemarannya gitu. Baik Kak Acep. Oke, untuk closing statementnya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Kak Acep? Halo. Oke, Kak Acep, mungkin karena sinyal Kak Acep terputus kembali ya teman-teman ya. Berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing session ini dapat membuka mata kita bahwa permasalahan limbah itu penting untuk diselesaikan. Kita perlu mencanangkan slogan, mari wujudkan laut bebas limbah di diri kita, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, apabila teman-teman ada yang penasaran dengan cerita Eko lainnya, bisa dicek di Instagram universaleco.id atau di YouTube universaleco.id. Nah, bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengolah limbah secara bertanggung jawab. Saya Sylvia Marta, pamit undur diri. Selamat siang.